Video dari kelompok kami akan menggali lebih dalam mengenai pemikiran Desar Spawn, seorang ahli hukum dari Harvard, beraliran hukum sosiologis, yang berkontribusi dalam membantu kita memahami peran hukum dalam masyarakat. Setelah ini, rekan-rekan saya akan membahas 4 teori utama beliau, yang salah satunya menjelaskan bagaimana hukum tidak hanya sekedar aturan, tapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Sehingga dengan memahami teori-teori Pound, kita akan mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang peran hukum dalam masyarakat. Teori jural postulat atau hukum postulat berasal dari kata jur yang berarti hukum dan postulat yang artinya asumsi yang dianggap benar tanpa perlu pembuktian. Dalam pemikiran Pound, jural postulat digunakan untuk menguji dan mengevaluasi ketika sebuah kepentingan atau interest yang terus berkembang harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Berikut beberapa poin jural postulat yang diajukan oleh Pound. Dalam masyarakat beradab, seseorang mengasumsikan 1. Pihak lain tidak akan dengan sengaja menyerang. 2. Individu dapat mengendalikan apa yang mereka hasilkan sesuai dengan aturan sosial dan ekonomi. 3. Tindakan akan dilakukan secara hati-hati dan tidak membahayakan orang lain. 4. Jika suatu tindakan beresiko digunakan di tempat lain, maka harus dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Teori jural portulets atau hukum portulet berasal dari kata jur berarti hukum dan portulet yang artinya asumsi yang dianggap benar tanpa perlu pembuktian. Dalam pemikiran Pound, jural portulet digunakan untuk menguji dan mengevaluasi ketika sebuah kepentingan atau interest yang terus berkembang harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Berikut beberapa poin jural portulet yang diajukan oleh Pound. Dalam masyarakat beradab, seseorang harus mengasumsikan pihak lain tidak akan dengan sengaja menyerang. Individu dapat mengendalikan apa yang mereka hasilkan sesuai dengan aturan sosial dan ekonomi. Tindakan akan dilakukan secara hati-hati dan tidak membahayakan orang lain. Jika suatu tindakan berisiko digunakan di tempat lain, harus dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosial jurisprudensi yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Pound mengembangkan teori sosial jurisprudensi atau jurisprudensi sosial ini sebagai pendekatan hukum yang berfokus pada hukum yang berfungsi dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hukum bukan hanya sekumpulan aturan kaku, tetapi alat sosial yang harus digunakan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan. Menurut Pound, hukum seharusnya tidak hanya memperhatikan teks legal semata, tetapi juga memperhitungkan dampak sosialnya. Hukum harus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara stabilitas hukum dengan fleksibilitas untuk menangani perubahan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori law atau of social engineering. Roscoe Pound mengusulkan teori hukum sebagai bentuk social engineering, di mana hukum dianggap sebagai instrumen untuk meremajakan atau mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Pound juga melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan untuk mencapai keserasian dan harmoni dan kepentingan manusia. Keadilan dianggap sebagai simbol usaha penyerasian yang adil untuk kepentingan seluruh masyarakat. Teori yang dirumuskan oleh Pound juga dipengaruhi dari latar belakangnya yang beraliran jurisprudensi sosiologis, yang memandang akal dan pengalaman sama pentingnya. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus mencerminkan norma yang ada dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perkembangannya, kami menemukan beberapa kritik terhadap teori yang diajukan oleh Roscoe Pound. Di antaranya yaitu, pada teori social engineering terdapat kritik mengenai penggunaan kata engineering yang dirasa kurang tepat, di mana seolah-olah Pound membandingkan masyarakat dengan pabrik yang bersifat stabil dan dapat diprediksi, sedangkan kita tahu bahwa masyarakat bersifat dinamis dan selalu berubah.
dan hukum yang menjadi bagian dari proses sosial tidak dapat diperlakukan seperti rekayasa mekanik, sehingga analogi yang digunakan Pound dalam teori ini dianggap menyederhanakan hukum yang kompleks dan sifat masyarakat yang terus berubah. Kemudian pada teori yang sama terdapat kritik lain yang muncul di mana meskipun hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial, namun tanpa unsur pertimbangan dan keadilan yang seimbang, hasilnya malah dapat merugikan kelompok rentan atau bahkan merugikan kelompok masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, kritik juga muncul pada teori Roscoe Pound mengenai kepentingan, di mana Pound tidak memberikan metode atau alat ukur yang jelas untuk mengevaluasi kepentingan yang relatif penting. Tanpa kerangka kerja yang kuat, kepentingan mana yang harus diutamakan menjadi sangat subjektif dan ambigu. Kemudian, pada pendekatan penyeimbangan kepentingan juga dianggap berpotensi merugikan apabila berada dalam situasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan lain namun tetap harus memprioritaskan kepentingan kolektif yang mana dinilai malah akan mengorbankan hak-hak dan kebebasan individu demi efisiensi sosial. Sebagai kesimpulannya, Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat yang digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial dalam masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya, hukum tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga berperan sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan keadilan. Pound percaya bahwa hukum harus berkembang bersama masyarakat agar tetap relevan dan tidak kehilangan kepercayaan publik. Hukum harus mempertahankan stabilitas, namun tetap fleksibel agar mampu menanggapi perubahan sosial yang dinamis. Pound menekankan bahwa hukum yang terlalu kaku akan kehilangan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan nilai-nilai baru yang muncul dalam masyarakat. Ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.